Yes, alhamdulillah kabar sangat bahagia. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat dan canggih. Efek pelatih striker baru. Dimas Derajat tampil fantastis cetak gol kelas Eropa kemarin sore. Sampai-sampai Rizky Ridho ngomong gini ke publik. Bung Towel auto menangis kejang telan ludah sendiri bisa-bisa. Hahaha. Ini kronologi sebenarnya. Simak di sini. Auto gegerkan Inggris dan jagat Eropa seketika. Klub raksasa Inggris Manchester United lawan FC Twente. Ms. Hilgers tampil penuh 90 menit. Cetak gol kemenangan satu-satunya di laga ini lewat tendangan bebas mematikan di menit ke-89. Resmi jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Europa League jadi harapanku dini hari nanti. Di sisi lain ini pernyataan mengejutkan pelatih Twente soal Ms. Hilgers DKK, apa yang dia sampaikan. Saksikan semuanya hanya di sini. Yes, mantap, lagi-lagi doa publik terkabulkan. Nih, info lagi A1 terpercaya khusus di channel Indonesian Soccer, eksklusif, hanya untuk subscriber setia. Diam-diam PSSI kembali proses 2 pemain naturalisasi Belanda untuk Timnas Indonesia. Luar biasa edan ini, kedua sosok tersebut berinisial TG dan DM, wah siapakah mereka? Tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Semua berkat prestasi gemilang Shin Tae-yong dan Erick Thohir yang bahu-membahu jadikan Timnas Indonesia sebagai raksasa Asia. Lagi dan lagi, pemain naturalisasi grade A kesayangan pelatih kelas dunia Jose Mourinho bisa bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya sangat cepat dan tinggi besar cocok untuk jadi pengganti Marcelino Ferdinand. Berinisial JO. Siapakah dia? Ini informasi selengkapnya. Manajemen klub raksasa Italia Juventus tebus kontrak Martin Paes kiper Timnas Indonesia yang kini bermain di FC Dallas Liga Amerika Serikat dengan nominal fantastis, jadi harapanku. Di sisi lain tampil memukau dengan FC Dallas di laga terakhir. Segini gaji menakjubkan Martin Paes. Publik Timnas Indonesia auto sangat bangga melihatnya. Magnet Timnas Indonesia makin disegani di dunia, wonderkid potensial raksasa Belanda terang-terangan akui tertarik gabung Timnas Indonesia. Potensi ini ditemukan pemuda hebat ini. Pemain ini bernama Kenzo. Penasaran dengan kehebatannya yang bisa jadi senjata ampuh lini depan Garuda? Ini berita selengkapnya. Ini baru benar-benar mantap, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir langsung ambil keputusan tegas terkait kerusuhan di laga Persib versus Persija kemarin sore. Sampai ambil langkah cerdas ini demi kemajuan sepak bola Indonesia dan pastinya Timnas Indonesia yang naik daun. Begini kronologi selengkapnya. Pemain ini benar-benar super istimewa, saking cintanya dengan tanah air Indonesia. Justin Hubner berani nekat semprot media se-Asia Gol yang nobatkan Indonesia cuma ranking 15 dunia dengan kategori ini. Apa yang dilakukan oleh Justin Hubner? Sikap apa yang dia tunjukkan ke dunia sepak bola? Ini penjelasan lengkapnya. Akhirnya semuanya terkuak. Semua fans Timnas Indonesia auto lega dibuatnya. Mengungkap alasan mengejutkan di balik proses naturalisasi Mauresmo Hinoke, apa yang sebenarnya dikatakan oleh manajer Timnas U20 Indonesia mengenai keputusan ini. Sampai bawa-bawa Christian Gonzalez, legenda Timnas. Saksikan selengkapnya hanya di channel ini. Yes, kabar bahagia. Media Belanda menyebut Ms. Hilgers sebagai Sergio Ramos versi Indonesia, menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan pemain muda ini. Apakah pujian tersebut mencerminkan harapan besar untuk sepak bola Indonesia? Temukan jawaban di balik gelar tersebut dan apa artinya untuk Timnas. Simak ulasannya di sini.
Keputusan sangat aneh dan janggal Federasi Sepak Bola Australia usai dipermalukan timnas Indonesia. Di luar dugaan tunjuk pelatih level rendah dan lokalan. Dan bisa-bisanya sang pelatih baru itu buat pernyataan mengejutkan kayak gini ke publik. Gak habis pikir. Bukannya cari pelatih top, malah datangkan pelatih mediocre. Begini detail selengkapnya. Emang dasar dua negara gak tahu diri dan gak tahu malu. Ejekan Malaysia kepada Vietnam setelah ranking FIFA jatuh 21 tangga, sebuah realita pahit bagi raksasa yang kini menjadi nelangsa. Apa penyebab penurunan dan apa langkah selanjutnya? Fans timnas Indonesia auto tertawa melihat semua ini. Ini berita selengkapnya. Yes, timnas Indonesia benar-benar untung besar, Shin Tae-yong auto full senyum. Dalam sorotan kritik yang semakin memuncak, timnas Cina bersiap menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa buruk di laga sebelumnya menyebabkan rasa kepercayaan diri yang menipis di kalangan pemain. Apa saja harapan dan tantangan yang mereka hadapi jelang pertandingan krusial ini? Ini berita selengkapnya. Yaman Maladewa Timor Leste auto kejang ketakutan. Pelatih timnas U20 Indra Syafri sudah temukan kelemahan lawan, siap bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia. Apa rahasia jurus tersebut? Begini pernyataan Indra yang sangat tegas dan berani. Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar sangat bahagia. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat dan canggih. Efek pelatih striker baru. Dimas Derajat tampil fantastis cetak gol kelas Eropa kemarin sore. Sampai-sampai Rizky Ridho ngomong gini ke publik. Bung Towel auto menangis kejang telan ludah sendiri bisa-bisa. Hahaha. Ini kronologi sebenarnya. Simak di sini. Bek Persija Jakarta yang juga timnas Indonesia Rizky Ridho memberikan penilaian menarik tentang ketajaman Dimas Derajat yang ia anggap sebagai hasil didikan di timnas Indonesia. Dimas sukses mencetak 1 gol dan menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta. Dalam laga pekan ke-6 Liga 1 2024/2025 tersebut, tendangan akurat Dimas berhasil menjebol gawang kiper Macan Kemayoran. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persib, di mana dua striker lainnya, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, juga turut menyumbang gol. Rizky Ridho mengungkapkan bahwa salah satu kunci ketajaman striker timnas adalah pengaruh positif dari pelatih baru Shin Tae-yong. Ia menilai penampilan Dimas, yang sebelumnya bermain untuk Persikabo, semakin meningkat. Ini tentu saja menjadi berita baik, mengingat masalah lini serang tim terus dicari solusinya. Shin pun pasti senang melihat perkembangan anak asuhnya. Menurut saya dia improve sangat banyak, kata Rizky Ridho. Ia menambahkan bahwa kehadiran Yeom Ki-hun, pelatih striker timnas, memberikan dampak yang nyata. Banyak ilmu baru yang diberikan oleh ex-pelatih Suwon Samsung Blue Wings tersebut. Karena di timnas ada kedatangan pelatih baru yang mungkin dia dapat ilmu banyak dari beliau yang di timnas. Ya, golnya sangat bagus, tutup Rizky. Bagaimana menurut kamu pembaca? Apakah kamu juga merasakan dampak positif dari pelatih baru di timnas? Berikan komentarmu. Auto gegerkan Inggris dan jagat Eropa seketika. Klub raksasa Inggris Manchester United lawan FC Twente. Miss Hilgers tampil penuh 90 menit. Cetak gol kemenangan satu-satunya di laga ini lewat tendangan bebas mematikan di menit ke-89. Resmi jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Europa League jadi harapanku dini hari nanti. Di sisi lain ini pernyataan mengejutkan pelatih Twente soal Miss Hilgers DKK. Apa yang dia sampaikan?
Saksikan semuanya hanya di sini. Pelatih FC Twente Joseph Oosting menyatakan timnya siap memberikan kejutan saat bertanding di kandang Manchester United. Era baru Liga Eropa 2024 hingga 2025 dimulai pekan ini dan salah satu laga yang dinanti adalah duel antara Manchester United dan FC Twente. Pertandingan ini akan digelar di Old Trafford dengan Man United lebih diunggulkan karena faktor tuan rumah dan kualitas pemain yang lebih tinggi. Namun Oosting memperingatkan agar setan merah tidak meremehkan timnya, yakin bahwa Twente bisa menciptakan kejutan, terutama setelah meraih kemenangan besar di Liga Belanda. Laga itu bakal fantastis, ucap Oosting. Ia menambahkan, kami akan bersaing dengan pemain-pemain terbaik di dunia dan melawan klub besar seperti Man United di Old Trafford. Itu jelas fantastis. Ia juga menegaskan bahwa partisipasi di turnamen ini adalah penghargaan atas pencapaian musim lalu saat finish di posisi ketiga. Dengan nama besar Man United dan kehadiran Mads Hilgers di kubu FC Twente, laga ini semakin menarik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang pertandingan ini? Apakah FC Twente mampu membuat kejutan? Berikan komentarmu. Yes, mantap, lagi-lagi doa publik terkabulkan. Nih, info lagi A1 terpercaya khusus di channel Indonesian Soccer, eksklusif hanya untuk subscriber setia. Diam-diam PSSI kembali proses 2 pemain naturalisasi Belanda untuk timnas Indonesia. Luar biasa edan ini, kedua sosok tersebut berinisial TG dan DM, wah siapakah mereka? Tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Manajer Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa saat ini timnya sedang melengkapi dokumen untuk proses naturalisasi Dion Marks dan Tim Gippens. Tim Gippens saat ini bermain untuk FC Emmen di Eerste Divisie, sementara Dion Marks bermain untuk NEC Nijmegen U21. Sudah dari beberapa bulan yang lalu kami ajukan untuk proses naturalisasi, kata Zaki, seperti dilansir bolasport.com dari tribunews.com. Namun ia menekankan bahwa keputusan akhir akan tergantung pada calon pemain naturalisasi tersebut. Apakah mereka mau menyempurnakan berkas-berkas persyaratannya atau tidak, tambahnya. Bagaimana menurutmu pembaca? Apakah naturalisasi pemain-pemain ini akan memberikan dampak positif bagi timnas U20? Berikan komentarmu. Semua berkat prestasi gemilang Sintayong dan Erick Thohir yang bahu-membahu jadikan timnas Indonesia sebagai raksasa Asia. Lagi dan lagi, pemain naturalisasi grade A kesayangan pelatih kelas dunia Jose Mourinho bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya sangat cepat dan tinggi besar, cocok untuk jadi pengganti Marcelino Ferdinand. Berinisial JO. Siapakah dia? Ini informasi selengkapnya. Pemain kesayangan Jose Mourinho ini memiliki peluang untuk memilih timnas Indonesia sebagai tujuan karier internasionalnya jika panggilan dari Belanda tak kunjung datang. Bintang muda yang beroperasi sebagai sayap kiri, Jayden Oosterwolde, tampil luar biasa bersama Fenerbahce di Liga Turki di bawah asuhan Mourinho. Oosterwolde telah menjadi bagian penting dari Fenerbahce yang merupakan klub juara Liga Turki dan ia tidak pernah absen dalam 6 pertandingan pertama musim ini. Sebelumnya, Sintayong pernah mendekati Jayden saat menangani timnas Indonesia U19 pada 2021. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya asisten pelatih tim nasional, ungkap Oosterwolde. Meskipun demikian, melalui agennya Oosterwolde menegaskan bahwa ia masih ingin fokus membela Belanda. Saya sudah mengatakan bahwa fokus saya sekarang untuk membela Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbanganku, katanya, seperti yang dikutip dari ELF Football. Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, tambahnya. Namun hingga kini ia belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda meski telah berkontribusi besar dalam kesuksesan Fenerbahce menjadi runner-up Liga Turki musim lalu dengan 43 penampilan dan 2 gol.
Keadaan ini memicu warganet tanah air untuk kembali membujuk Oosterwolde agar mempertimbangkan tawaran dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Oosterwolde juga kedapatan berlibur ke Bali pada Juni 2024 dan membagikan momen tersebut di media sosial. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai apakah PSSI kembali mendekati Jayden Oosterwolde untuk memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah Jayden Oosterwolde seharusnya mempertimbangkan tawaran dari timnas Indonesia? Berikan pendapatmu. Manajemen klub raksasa Italia Juventus tebus kontrak Martin Paes, kiper timnas Indonesia yang kini bermain di FC Dallas Liga Amerika Serikat dengan nominal fantastis, jadi harapanku. Di sisi lain, tampil memukau dengan FC Dallas di laga terakhir. Segini gaji menakjubkan Martin Paes. Publik timnas Indonesia auto sangat bangga melihatnya. Bukan hanya kemenangan yang menjadi topik hangat, tetapi juga aksi penyelamatan luar biasa dari Martin Paes yang membuat publik terkagum-kagum. FC Dallas datang ke laga melawan LAFC dengan semangat bangkit setelah hasil kurang memuaskan sebelumnya. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram resmi FC Dallas, terlihat Paes melompat tinggi dan menepis bola dengan satu tangan. Bahkan O'Brien sendiri tampak tak percaya bahwa peluangnya bisa digagalkan oleh kiper asal Belanda ini. Komentator pertandingan pun tak henti-hentinya memuji aksi heroik Paes. Martin Paes memiliki tangan yang kuat untuk menggagalkan tendangan, ujarnya dengan penuh kagum. Meski baru bergabung dengan skuad Garuda, performa Paes terus mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Dengan penampilan yang mengesankan, banyak yang penasaran berapa besar gaji yang diterima Martin Paes di FC Dallas. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber mengenai gaji pemain di MLS, Martin Paes diperkirakan menerima gaji tahunan sebesar USD 4.000.000 atau sekitar 6,2 miliar rupiah per tahun. Gaji ini tergolong kompetitif di Liga Amerika Serikat, terutama untuk seorang kiper. Gaji Paes sebanding dengan kontribusinya yang besar dalam menjaga lini pertahanan FC Dallas tetap solid. Dengan kemampuan melakukan penyelamatan krusial, tak heran jika Paes mendapatkan bayaran yang layak. Selain itu, nilai kontrak Paes juga berpotensi meningkat di masa depan, tergantung pada performa dan pencapaiannya bersama FC Dallas maupun timnas Indonesia. Penampilannya yang konsisten akan menjadi aset berharga bagi tim baik di level klub maupun internasional. Apa pendapatmu tentang performa Martin Paes? Apakah dia layak mendapatkan gaji sebesar itu? Berikan komentarmu. Magnet timnas Indonesia makin disegani di dunia. Wonderkid potensial raksasa Belanda terang-terangan akui tertarik gabung timnas Indonesia. Potensi ini ditemukan pemuda hebat ini. Pemain ini bernama Kenzo. Penasaran dengan kehebatannya yang bisa jadi senjata ampuh lini depan Garuda? Ini berita selengkapnya. Pemain keturunan Belanda jebolan Ajax Amsterdam, Kenzo Riedewald, secara mengejutkan mengungkapkan kesiapan untuk membela skuad Garuda. Dalam kanal YouTube Yusa Nugraha, Kenzo menjelaskan bahwa ia selama ini memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia. Saat ini pemain yang membela AZ Alkmaar U17 itu bahkan siap jika dipanggil untuk memperkuat timnas meski PSSI belum mendatanginya secara konkret. Aku juga kerap berpikir untuk melakukannya. Namun sejauh ini belum ada perwakilan PSSI yang datang kepadaku secara konkret, kata Kenzo Riedewald dikutip dari Tvonenews.com. Ia mengaku kemungkinan besar akan menerima tawaran tersebut jika mendapat penawaran dari tim Erick Thohir, tergantung pada situasi di klubnya. Biasanya saat tim nasional bermain, kita juga ada pertandingan. Jika tidak ada pertandingan, kemungkinan besar aku akan menyetujuinya, jelasnya. Kenzo yang memiliki darah Indonesia dari Banda Neira, Jawa, dan Suriname sudah mengetahui banyak pemain keturunan yang membela skuad Merah Putih. Ia bisa bermain di dua posisi kanan atau kiri dan memiliki kekuatan kaki yang seimbang sehingga lebih fleksibel saat bermain. Musim lalu, Kenzo tampil dalam 17 pertandingan untuk AZ Alkmaar U17. Meskipun belum masuk radar Shin Tae-yong, ia akan selalu siap jika dipanggil oleh timnas Indonesia. Apa pendapatmu tentang Kenzo Riedewald? Apakah dia cocok untuk memperkuat timnas Indonesia? Berikan komentarmu.
Ini baru benar-benar mantap, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir langsung ambil keputusan tegas terkait kerusuhan di laga Persib versus Persija kemarin sore. Sampai ambil langkah cerdas ini demi kemajuan sepak bola Indonesia dan pastinya timnas Indonesia yang naik daun. Begini kronologi selengkapnya. PSSI buka suara terkait kericuhan supporter yang terjadi setelah laga Persib versus Persija di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Laga yang berlangsung panas ini ditandai dengan 2 kartu merah yang dikeluarkan wasit untuk pemain Persija, Firza Andika, dan gelandang Persib, Mark Klok. Persib berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 berkat gol dari Dimas Drajat dan Rian Kurnia. Namun kemenangan ini ternodai oleh tindakan oknum supporter yang memasuki lapangan setelah pertandingan. Dalam video yang beredar terlihat aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa supporter. Menanggapi hal ini, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menegaskan bahwa segala tindakan kriminal harus diselesaikan secara hukum. Ia juga meminta agar pihak Persib bertanggung jawab mengingat mereka adalah tuan rumah. Ini yang memang masuk ranah hukum harus masuk ranah hukum, ujarnya. Arya menambahkan klub harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini dan tidak boleh lepas tangan. Ia berharap klub segera menyelesaikan masalah ini dengan supporter dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk kekerasan di lapangan, apapun alasannya. Apa pendapatmu tentang tanggapan PSSI? Apakah tindakan tegas diperlukan untuk mengatasi masalah ini? Berikan komentarmu. Pemain ini benar-benar super istimewa, saking cintanya dengan tanah air Indonesia. Justin Hubner berani nekat semprot media se-Asia gol yang nobatkan Indonesia cuma ranking 15 dunia dengan kategori ini. Apa yang dilakukan oleh Justin Hubner? Sikap apa yang dia tunjukkan ke dunia sepak bola? Ini penjelasan lengkapnya. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner tidak terima dengan penempatan Indonesia di posisi 15 dunia sebagai negara paling gila sepak bola. Dalam unggahan akun Instagram @seasiagoal, ia menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menduduki peringkat 1 dunia. Seharusnya Indonesia nomor 1, ungkap Justin Hubner merujuk pada survei yang dilakukan oleh Ticketgum. Survei tersebut melibatkan 42 negara dan mempertimbangkan berbagai variabel seperti jumlah stadion, kapasitas, kehadiran supporter, nilai pasar pemain, serta ketertarikan terhadap Piala Dunia. Hasilnya, Inggris menempati posisi teratas dengan nilai 8,37, diikuti Spanyol dan Jerman dengan 7,87 poin, Brasil dengan 7,60, dan Italia di posisi 5 dengan 7,52 poin. Indonesia berpotensi naik peringkat jika harga pasar pemain skuad Garuda meningkat dan kompetisi domestik terus membaik. Meskipun masih ada kekurangan, sepak bola Indonesia secara perlahan bergerak ke arah yang positif. Apa pendapatmu tentang pernyataan Justin Hubner? Apakah kamu setuju bahwa Indonesia pantas mendapatkan peringkat lebih tinggi? Berikan komentarmu. Akhirnya semuanya terkuak. Semua fans timnas Indonesia auto lega dibuatnya. Mengungkap alasan mengejutkan di balik proses naturalisasi Mauresmo Hinoke, apa yang sebenarnya dikatakan oleh manajer timnas U20 Indonesia mengenai keputusan ini. Sampai bawa-bawa Christian Gonzalez, legenda timnas. Saksikan selengkapnya hanya di channel ini. Ahmed Zaki menjelaskan bahwa jika Mauresmo Hinoke ingin membela timnas Indonesia, proses naturalisasinya harus dilakukan seperti Christian Gonzalez. Artinya, seorang pemain harus tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia untuk bisa diproses naturalisasi sesuai dengan peraturan Kementerian Luar Negeri. Jika tidak, pemain diwajibkan tinggal selama 10 tahun secara tidak berturut-turut. Dia Mauresmo bisa masuk ke timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi seperti Christian Gonzalez, ungkap Zaki. Artinya dia tidak keluar dari Indonesia selama 5 tahun. Kalau dia mau, dia harus melalui proses itu. Tapi kan itu makan waktu, tambahnya. Apa pendapatmu tentang proses naturalisasi ini? Apakah kamu setuju dengan aturan yang ada? Berikan komentarmu. Yes, kabar bahagia. Media Belanda menyebut Mads Hilgers sebagai Sergio Ramos versi Indonesia, menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan pemain muda ini. Apakah pujian tersebut mencerminkan harapan besar untuk sepak bola Indonesia?
Temukan jawaban di balik gelar tersebut dan apa artinya untuk timnas. Simak ulasannya di sini. Kabar Mens Hilgers jadi pemain naturalisasi Indonesia ramai di Belanda. Pasalnya, pemain 23 tahun itu lebih memiliki timnas Indonesia ketimbang Belanda. Sejak itu performa Hilgers bersama Twente jadi sorotan. Hilgers tidak sendirian sebagai calon pemain naturalisasi, ada juga gelandang PEC Zwolle Eliano Reijnders. Saat berbincang dengan pemain Belanda lain yang juga berdarah Indonesia, Mauro Zijlstra, media Belanda Voetbal Primoor menyebut Hilgers sebagai Sergio Ramos dari Indonesia. Mens Hilgers dan Eliano Reijnders benar-benar pemain terbaik. Mens Hilgers kita tahu kualitasnya, dia adalah Sergio Ramos dari Indonesia, ujar pembawa acara podcast tersebut. Masa depan timnas Indonesia diprediksi makin bagus setelah memiliki Mens Hilgers dan Eliano Reijnders. Saat ini timnas Indonesia tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertandingan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Untuk timnas Indonesia, ini benar-benar nyata mereka akan mendapatkan kualitas luar biasa. Yang saya tahu, Mens Hilgers sempat diincar PSV, jadi PSV sangat beruntung bisa memilikinya. Keputusan sangat aneh dan janggal Federasi Sepak Bola Australia usai dipermalukan timnas Indonesia. Di luar dugaan tunjuk pelatih level rendah dan lokalan. Dan bisa-bisanya sang pelatih baru itu buat pernyataan mengejutkan kayak gini ke publik. Gak habis pikir. Bukannya cari pelatih top, malah datangkan pelatih mediocre. Begini detail selengkapnya. Federasi Sepak Bola Australia resmi menunjuk Tony Popovic sebagai juru taktik baru The Socceroos. Kabar ini diumumkan melalui laman resmi Socceroos. Popovic menggantikan Graham Arnold yang baru saja mengundurkan diri. Ia merasa terhormat dengan penunjukan ini, menyatakan, "Saya sangat bangga diberikan kesempatan untuk memimpin Socceroos sebagai pelatih kepala." Popovic menegaskan pentingnya tanggung jawab yang diembannya dan mengucapkan terima kasih kepada Football Australia atas kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan mereka memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik dalam peran ini, tambahnya. Ia optimis bahwa timnya akan tumbuh dan berkembang bersama serta bertekad untuk melanjutkan keberhasilan Australia di panggung internasional. Meskipun sebelumnya hanya melatih klub lokal Melbourne City FC, Popovic yakin bahwa bakat dan tekad tim dapat membuat negara bangga. Apa pendapatmu tentang penunjukan Tony Popovic? Apakah ia bisa membawa perubahan positif untuk The Socceroos? Berikan komentarmu. Emang dasar dua negara gak tahu diri dan gak tahu malu. Ejekan Malaysia kepada Vietnam setelah ranking FIFA jatuh 21 tangga, sebuah realita pahit bagi raksasa yang kini menjadi nelangsa. Apa penyebab penurunan dan apa langkah selanjutnya? Fans timnas Indonesia auto tertawa melihat semua ini. Ini berita selengkapnya. Media Malaysia belakangan ini mengangkat isu mengejutkan mengenai penurunan drastis peringkat FIFA Vietnam setelah ditinggal Park Hang-seo yang terjun bebas hingga 21 posisi. Dengan munculnya rumor bahwa Park Hang-seo akan bergabung dengan timnas Malaysia, publik negeri jiran pun mulai memusatkan perhatian pada situasi Vietnam. Ini menjadi isu sensitif di tengah kondisi tim yang sedang kurang baik. Pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Kim Sang-sik, Vietnam hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 10 pertandingan yang telah dijalani. Pada akhir Desember 2023, mereka menempati peringkat ke-103 sebelum meluncur ke peringkat 116 dunia pada September 2024 ini. Sejak ditinggal Park Hang-seo, Vietnam terpaksa turun 21 tangga dan gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan era Park Hang-seo, di mana tim ini mampu melesat dari peringkat ke-130 ke dalam 100 besar FIFA dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dengan puncak terbaiknya di posisi ke-92. Cibiran pun muncul dari salah satu media Malaysia, menyentil nasib Vietnam yang kini tengah merana setelah kepergian Park Hang-seo. Ranking FIFA Vietnam terjun 21 tangga tanpa Park Hang-seo.
Nasib raksasa Asia Tenggara yang mulai berubah menjadi nelangsa ketika Park Hang-seo mengundurkan diri di awal tahun 2023. Mulai mengalami penurunan drastis sejak diasuh Philippe Troussier. Pengganti Troussier, Kim Sang-sik pun gagal mengubah keadaan usai peringkat Vietnam turun ke posisi 116 FIFA per September 2024. Vietnam pun gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hanya Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara tulis makan bola. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah Vietnam bisa bangkit kembali atau akan terus terpuruk? Silakan berikan komentar kalian. Yes, timnas Indonesia benar-benar untung besar, Shin Tae-yong auto full senyum. Dalam sorotan kritik yang semakin memuncak, timnas Cina bersiap menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa buruk di laga sebelumnya menyebabkan rasa kepercayaan diri yang menipis di kalangan pemain. Apa saja harapan dan tantangan yang mereka hadapi jelang pertandingan krusial ini? Ini berita selengkapnya. Cina baru saja mengalami 2 kekalahan menyakitkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalah telak 0-7 dari timnas Jepang dan 1-2 dari timnas Arab Saudi. Hasil ini memicu banjir kritik dari penggemar dan analis yang menilai pelatih dan pemain kurang maksimal. Menanggapi situasi ini, Yu meminta agar kritik tersebut dihentikan. Ia mengakui bahwa timnas Cina belum selevel dengan tim-tim lain di dunia sepak bola. Sepak bola di Cina sangat berbeda dan sulit. Proporsi orang yang bermain sepak bola di negara kita terlalu kecil dibandingkan dengan total populasi, ungkapnya. Yu menambahkan ada perbedaan besar dalam memilih bakat dari 1:10.000 di negara kita, sementara di tempat lain bisa 1:1 juta. Ia juga mencatat bahwa jumlah pemain profesional yang tersedia masih minim dan lingkungan bermain kurang kompetitif, sehingga pemain Cina tertinggal dalam hal teknik dibandingkan pemain Eropa. Kami kalah terlalu dalam dari Jepang dan penggemar banyak mengeluh. Namun level kami memang lebih rendah dibandingkan banyak tim di Asia, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi timnas Cina ini? Apakah kritik yang mereka terima sudah berlebihan? Silakan berikan komentar. Yaman Maladewa Timor Leste auto kejang ketakutan. Pelatih timnas U20 Indra Syafri sudah temukan kelemahan lawan, siap bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia. Apa rahasia jurus tersebut? Begini pernyataan Indra yang sangat tegas dan berani. Begini penjelasannya. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, baru-baru ini berbicara mengenai kekuatan lawan di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Persiapan tim kita selama 2 minggu di Bali berjalan dengan baik, ungkapnya pada Minggu, dalam kurung 22 September 2024. Indra juga mengungkapkan bahwa timnya telah mengikuti turnamen di Korea Selatan, di mana mereka berhadapan dengan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Dengan pengalaman ini, ia sudah mengantongi informasi mengenai kekuatan 3 lawan di babak kualifikasi. Strategi untuk menghadapi 3 lawan yang berbeda sudah saya siapkan, lanjut pelatih berusia 61 tahun ini. Ia menjelaskan bahwa timnya telah menganalisis 2 pertandingan terakhir dari calon lawan. Kami sudah mendapatkan informasi dan tim pemenangan saya telah memberikan masukan, tambahnya. Saya respons dengan game plan yang tepat untuk melawan mereka. Pada tanggal 25, Indonesia akan melawan Maladewa, dilanjutkan dengan Timor Leste pada tanggal 27 dan Yaman pada tanggal 29. Berdasarkan analisis, timnas U20 Indonesia lebih diunggulkan dibandingkan 3 lawannya. Namun, Indra Syafri mengingatkan anak asuhnya untuk tidak terlena. Ia menekankan pentingnya fokus dan tidak meremehkan kekuatan lawan. Kita selalu bicara kepada pemain untuk tetap fokus dan serius, siapapun lawannya, tegasnya. Setiap lawan di grup ini kita anggap sebagai ancaman yang ingin bermain baik, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang persiapan timnas U20 Indonesia? Apakah mereka akan mampu menghadapi tantangan ini? Silakan berbagi komentar.